punya cerita. Bu, denger nggak soal kematian Rian yang mirip sinetron-sinetron itu? Emangnya kenapa gitu? Masa ada kematian itu karena celakanya pihak ketiga? Hah? Nah, sekarang ibu-ibu tebak nih ya, tebak-tebak gel-gel. Siapa coba pihak ketiganya yang bikin si Rian itu mati? Antara si Ilham, Carmila, sama Rian. Nah, siapa coba pihak ketiganya? Ayo. Ilham! Teh Muna, mana teh jangan sembarangan ngomong ya. Bang Ilham teh masih punya iman. Nggak mungkin atuh Bang Ilham nyelakain orang. Anak kecil ngikut-ngikut pisan. Enak aja orang yang ngomong teh bukan Muna. Itu ibu-ibu. Kok pada nggak ada sih? Ih, dasar atuh gosip. Ini. Pasti kamu nyesel kan? Rian sekarang udah meninggal. Padahal Rian itu anak yang sangat baik, kalem, pendiam. Apa yang mama perintahkan, dia selalu nuruti apa kata mama. Gak kayak kamu mah gak peka. Susah banget ngikutin apa kata mama. Nyesel kan sekarang ditinggal mati Rian? Ya Mila kan udah nyesel, Ma. Ya baguslah kalau kamu punya rasa penyesalan. Walaupun terlambat sih. Soalnya nasi udah jadi bubur. Gak mungkin dong jadi nasi lagi. Ya nggak? Mah. Eluh, Mah. Mah. Karunya apa sih? Sok tinggal lihat si Milan nangis tuh gara-gara domelin sama kamu. Udah seharusnya dong dia seperti itu. Gara-gara dia. Atuh Mama, sudah Mah. Udahlah. Apa? Papa teh mau telepon Bapak Sasongko dulu. Iya bener, mendingan telepon Pak. Iya. Aduh, nggak aktif lagi. Hah? Teleponnya nggak aktif? Mati maksudnya? Aduh, jangan-jangan Papa ini lupa lagi isi pulsa. Selalu aja begitu, kenapa sih? Aduh, Mama, Papa teh lurah. Masa handphone lurah nggak aktif dan nggak punya pulsa? Pak Sasongko yang tidak aktif. Masa? Ih, sembarangan wae. Lurah ya teh. Biasanya nggak pernah ada pulsa. Telepon, ntar kasih tahu kabarnya ke Mama. Iya, Mama. Astagfirullahaladzim. Ada lurah nggak punya pulsa. Ternyata teh saya. Bener-bener si Mama pinter Nggak ada pulsana ya. Bu Salma, anaknya Bu Salma si Dedi itu sukses juga ya? Iya, alhamdulillah. Penampilan si Rini menantunya Bu Salma aja, makin hari makin genjreng aja. Ya iyalah. Si Rindi itu, menantunya itu tiap hari keluar masuk salon perawatan. Aduh, oke banget gak sih? Ibu, warga-warga kampung di sini mana ada yang mampu ke salon? Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong, suaminya kerja apa ya? Bu Salma, emangnya Dedi kerja apa di rumah sakit? Jadi dokter ya? Siapa bilang anak saya jadi dokter? Anak saya itu kerja di rumah sakit sebagai penjaga kamar mayat. Hah? Penjaga kamar mayat? Kok banyak duitnya? Iya. Apa? Cuma penjaga kamar mayat, Bu? Iya. Duh, tapi kok bisa sih? Ibu-ibu pada tahu nggak sih sekarang itu ya musimnya jual beli mayat loh. Hah? Jual beli mayat gimana maksudnya? Masa mayat dijual sih? Kan serem. Ya buktikan, bukan mayatnya yang dijual, tapi organ tubuhnya yang dijual. Tunggu dulu sebentar, seperti organ hati, ginjal, kan serem. Mang, ini semua berapa ya? Cuma 15.000 aja Bu Salma. Oh ya. Ini Mang, tapi uang saya kurang, 3.000 ngutang ya. Bu Salma, kok ngutang sih? Orang menantunya kan perawatan ke salon terus. Masa ngutang belanja ini? Malu-malu. Permisi ibu-ibu. Assalamualaikum. Salam. Anak saya ngutang.
Kok hutang dulu ya? Nah, ini lumayan panjang nih rambutnya nih. Potong ah. Siapa sih nih? Makin kaget aja. Halo? Kang Didi, gimana? Itu rambutnya udah dapet belum? Kok nggak setor? Ini juga lagi dikerjain. Kamu sabar dong. Emang gampang potong rambut mayat? Pokoknya hari ini Kang Didi harus dapetin rambut mayatnya yang banyak ya. Supaya kita dapet uang banyak. Iya. Udah ah. Ntar ditelepon balik ya. Ya udah kalau gitu. Ada aja deh. Banyak nih. Loh, kok mayatnya bisa kebuka gini sih? Ada apa lagi nih? Ini kan rambut. Walah, sepi mentoh. Wis ora enek sing meninggal. Jualan nisanku nggak ada yang laku satu pun. Wis tenan. Lama-lama aku iso bangkrut kaya ngene carane. Aduh. Selamat siang. Kenapa sih? Modus. Kelihatannya mukanya melau. Mungkin inget sama AA ya? What happened? Ayah naon. Aki, gimana coba saya nggak jadi galau begini? Orang jualan saya nggak ada yang laku satu pun dari pagi sampai sore. Aki punya ide nggak? Gimana caranya biar jualan saya cepet laku? Habisnya kalau nunggu orang meninggal kelamaan ya, Ki. Makanya Mbak Yu kalau jualan itu harus up to date. Jangan nunggu mulu, jemput bola, inovatif. Aduh, Jambung. Kakak Mane teh jualan batu nisan, bukan jualan bola. Yang bilang jualan bola siapa? Mane. Hah? Mane? Nggak ada. Tadi. Maksudku apa tuh, Bol? Jadi gini loh Mbak Yu tuh harus jual produk-produk yang inovatif. Jualannya yang biasanya nisannya itu ditulis atau diukir, Mbak Yu buat yang digital. Jadi ada iklannya. Terus juga pemasarannya yang cakep Mbak Yu, tawarin ke seluruh warga kampung. Bila perlu yang belum meninggal tuh DP dulu. Begitu meninggal baru lunasin, terima debet. Nah, itu baru ide bagus. Ide yang cemerlang. Nah, cakep kan Ki ya? Oh, bagus sekali. Bagus. Perlawan dari Aki aja dulu, DP dulu sekarang Ki. Jangan yang muda dulu. Semangat pisan. Iya semangat atuh Dodot, atuh Aki mah berani sungguh. Aki rela mengantar Ayang Darling kemanapun, walaupun mengantar keliling warga kampung. Bukan begitu ya, Ayang Darling? Bener juga idemu, Kumbul. Kenapa? Nanti kita coba ya. Kita coba ya. Lo harus coba Mbak Yu, jangan gini terus. Ampun Ayang Darling. Kenapa AA malah dicuekin? Ayang Darling. Aki-aki sensitif ya. Jangan. Skisut. Enggak skisut. Coba Det, kamu lihat sendiri. Kenapa ini mayat rambutnya pada tidak ada? Apa jangan-jangan kamu ini pelakunya? Saya nggak tahu Pak, bukan saya. Kalau emang saya pelakunya Pak, buktinya mana? Benar Pak,
Kalau memang Dedi sebagai pelakunya, harus ada buktinya, Pak. Aduh, gawat nih kalau ketahuan aku pelakunya. Betul juga, Pak. Tapi bukan kamu kan pelakunya? Bukan saya. Mungkin aja ketika saya sedang di luar, ada pelaku lain. Baiklah. Karena belum ada bukti yang kuat, kamu terpaksa lolos dari tuduhan ini. Tapi ingat, Dedi, kamu dalam pengawasan kami. Ingat itu. Ya udah, kamu rapihin. Iya, Pak. Makasih, Pak. Aduh. Itu kan si Wisnu yang tadi aku pukul. Kalau sampai ketahuan gimana nih? Aduh, itu. Udah bergerak sendiri, Pak. Yaudah, Pak. Silahkan cek, Pak. Aduh. Masya Allah, Wisnu. Bukan Wisnu. Kok bisa ada di sini? Dia, Pak, pelakunya. Dia yang telah memotong semua rambut mayat yang ada di sini. Tangkap dia, Pak. Jadi kamu pelakunya? Nggak disangka kamu, Dedi. Ternyata kamu pelakunya. Pak, ampun, Pak. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak. Enak aja. Kamu yang telah menjelekkan nama rumah sakit ini. Ayo ikut. Pak, ampun, Pak. Pak, ampun. Ampun, Pak. Pak. Bentar, stop. Ada konsumen. Baik, Bu, Bentar. Bentar. Nah, pada mau kemana toh? Ini loh, istri saya lagi sakit. Mau antar berobat ke puskesmas. Ya, kebetulan kalau kayak gitu. Orang sakit kok dibilang kebetulan? Maksudnya gimana sih, Mbak? Waduh, begini loh Pak Ibu maksudku. Lebih baik kalian tuh segera pesan nisan sama saya. Buat jaga-jaga gitu. Mbak Asmaro, kamu ini nyumpahin saya biar cepet mati ya? Bukan begitu maksud saya. Justru saya peduli sama kamu. Lagian gak apa-apa tuh. DP-nya juga kecil. Kamu indah sinting ya? Orang masih hidup kok disuruh pesan nisan. Yaudah mah, nih orang gak bener nih. Yuk. Ditawarin baik-baik kok malah ngambek sih. Kamu yang sabar ya, Ayang Darling ya, sabar ya. Sabar. Ini tuh gara-gara sampean tau nggak? Bawa sial. Mendingan saya nggak mau diantar sama kamu. Mendingan saya jalan sendiri aja. Nanti mah diantar nggak pakai motor lagi, mau pakai mobil, mau pakai kereta api, pakai pesawat terbang, atau mau Ayang Darling, jangan tinggalkan AA. Aduh, Ayang Darling. Gimana, Pak? Pak Sasongko udah bisa dihubungin? Aduh, Mah, Papa tuh udah ngisi pulsa. Dari tadi Papa hubungin nggak aktif-aktif. Papa tuh jadi khawatir, Oh, Papa nggak ada pulsanya, bener kan? Apa kata Mama? Kebiasaan nih Papa. Ya, tapi udah. kan Papa sudah hubungin, Mama. Tapi nggak berhasil kan? Nggak aktif. Mama semakin khawatir nih kalau begini caranya, Pak. Aduh, gimana ya? Jadi gimana tuh? Pak, anaknya Pak Sasongko itu kan celaka gara-gara anak kita si Mila. Mungkin nggak kita berdua nanti dipanggil sama polisi, kita ditangkap? Aduh, malu banget, Pak. Sudahlah, Mah. Jangan panik begitu. Tenang saja menghadapi segala sesuatu. Kita tunggu kabar aja dari mereka. Bikin panik aja Mama lah. Mau kemana Mila? Ma, Pa, Mila ke kampus dulu ya? Gak bisa dong, kamu gak boleh kemana-mana. Kita kan belum ngelayat ke rumahnya Rian. Ya terus Mila harus kayak gimana, Ma? Kita mau ngelayat Rian kemana coba? Kebenaran Rian meninggal aja kita nggak tahu sebenarnya gimana. Iya, tapi tetap kita harus datang dong ke makamnya. Ya nggak Pak, bener dong. Mama makam yang mana? Adi Mama teh dapat kabar Rian meninggal dari siapa sih? Hah? Adalah dari orangnya Mama, udahlah. Si Mama teh kebiasaan main rahasia-rahasiaan wae. Ya Papa, Mama tuh taunya dari Muna. Ilham, Ya, gimana kondisinya Mila sekarang? Mila masih bingung, mungkin karena dia belum mendapatkan kabar soal Rian. Ilham, Ya? perasaan kamu sama Carmila seperti apa ya? Kamu suka sama dia? Apa ya arti senyum Ilham itu? Apa dia suka sama Mila?
Oh, how romantic they are. Ilham, menurut Islam, apa yang membuat pasangan itu bisa bertahan sampai tua? Kenapa mereka bisa sampai tua? Karena mereka itu adalah pasangan yang selalu bersyukur dan mereka juga lebih memilih menghitung betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Allah kepada perempuan ataupun laki-laki sebagai pasangan hidup dalam keadaan suka maupun duka. Seandainya kamu adalah suami masa depan saya pasti akan sangat bahagia, Ilham. Muna! 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 Aya naon sih, Mak? Mana teh ulah ngegosip wae nya. Fitnah si Ilham wae. Bukan nyebar fitnah. Itu kenyataannya fenomenal memang terbukti kok. Cemuna jangan ngomong kayak gitu atuh. Itu semua teh nggak benar. Iya Cemuna, kalau punya mulutnya dijaga. Kalian itu anak kecil dua-dua ini. Nggak usah kebanyakan ngomong. Nggak ngerti apa-apa juga. Ya, budinanya nanti seketra ya. Oh, Kamu nih bener-bener ya. Kamu kasih informasi ke saya bahwa anaknya Pasa Songko Rian sudah meninggal. Ternyata masih hidup. Malu, saya malu. Kamu nih bener-bener ya fitnah. Hah, masih hidup? Lah, Kok Rian tuh masih hidup. Kamu tahu berita itu dari siapa sih? Hah? Dari siapa? Ih, Bu Nina teh jangan marah dulu sama Muna. Ini buktinya. Mana sih? Dari broadcast WhatsApp. Ditemukan Rian tewas. Muna, kamu pikir namanya Rian cuma satu? Ini Rian yang lain, bukannya Rian Pasa Songko. Iya teh ngomong naon? Digandeng pisan. Ini Mak, Rian teh belum meninggal. Tuh Muna, mana teh ulah ngegosip wae nya. Tuh kan, berarti benar Bang Ilham teh nggak bersalah. Pokoknya Cemuna sama Bu Lurah harus beresin namanya Bang Ilham. Karena Bang Ilham teh terbukti nggak bersalah. Enak aja, kenapa harus saya? Muna, kamu harus bersihin, itu tugas kamu. Enak aja. Suruh bersihin namanya Ilham. Oga, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Ini semua gara-gara gosip kamu. Bu Nina, Bu Nina. Bu Nina. Astagfirullahaladzim. Karunya pisan si Ilham tanya. Udah difitnah gitu sama si Muna. Maaf Valerie, ini udah azan, aku harus segera ke masjid. Aku permisi dulu ya. Sebentar, Iya, kenapa? saya boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, nanya apa? Ilham, wanita seperti apa yang menjadi bisa idaman kamu? Maksudnya? Maksud saya, wanita seperti apa yang kamu ingin imami? Oh, menurut aku, wanita idaman itu wanita yang tidak sempurna. Tapi wanita itu bisa menyempurnakan imanku dan juga ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Carmila? Maaf Valerie, ini azannya udah selesai. Aku takut ketinggalan sholat berjamaah. Jadi aku harus cepat-cepat ke masjid. Iya. Aku permisi dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya semakin penasaran. Apa wanita yang dia rela pergi itu Carmila atau saya?